warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 14 Desember 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Program Studi Manajemen Unpam Serang menggelar seminar nasional membahas menjadi SDM unggul di era digital. Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional Simfoni Kreasi 2025. Fakultas Hukum Universitas Pamulang berkontribusi di kancah internasional melalui webinar bersama Indonesia International School Hong Kong atau IISHK. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang mengadakan Sinias Batch 3. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang Kampus Serang kembali menggelar Seminar Nasional 2025 dengan mengusung tema Level Up Your Talent Strategy menjadi SDM unggul di dunia yang terus berubah. Kegiatan terlaksana pada Sabtu 6 Desember 2025 diselenggarakan secara hybrid, online melalui platform virtual dan offline di Aula Gedung A Kampus Universitas Pamulang Serang. Ketua Panitia Acara yaitu Latif melaporkan bahwa total peserta 3013 terdiri dari 1.200 peserta secara offline yang memenuhi Aula Kampus Unpam Serang dan 1.813 peserta online. Acara yang berlangsung di Aula Gedung A, Kampus Serang ini berjalan dengan meriah dan inspiratif. Seminar nasional dibuka secara resmi oleh Direktur Unpam Serang, Dr. Imam Sofi'i. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi perubahan global yang begitu cepat. Beliau mengajak mahasiswa untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat karakter, dan membangun daya saing agar mampu menjadi SDM unggul yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Acara ini menghadirkan dua narasumber luar biasa. Pertama, founder Quantum HR Indonesia sekaligus Direktur PT Kompeten Indonesia Unggul, Ana Yuliani. Pada kesempatan tersebut, Ana memaparkan mengenai mindset yang adaptif, keterampilan masa depan, dan kepemimpinan inovatif. Beliau juga menjelaskan mengenai pola pikir atau keyakinan dasar yang dimiliki seseorang tentang sifat kemampuan dan kecerdasannya. Beliau mengungkapkan mengenai future skills yang dibutuhkan secara global di tahun 2025 hingga 2035. Menurutnya, terdapat beberapa skill yang harus dikuasai agar bisa beradaptasi di kemudian hari dalam dunia kerja. Skill tersebut berupa digital literasi atau AI, data dasar, automation tools, analytical thinking, project management, design thinking, kemudian sustainability, dan green skills, ujarnya. Sementara itu, pemateri kedua, Human Capital Practitioner dengan spesialisasi pada People Development, Talent Management, dan Organizational Culture, Vina Erina Rahmawati. Sebagai pembicara kedua, beliau membagikan pengalaman dan teknik konkret dalam membangun personal branding, meningkatkan daya saing profesional, hingga cara efektif membaca peluang di era digital. Kedua narasumber menyajikan materi dengan cara yang komunikatif, informatif, dan sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Suasana seminar diwarnai dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Para mahasiswa aktif bertanya, berdiskusi, dan mencatat poin-poin penting yang dibagikan oleh narasumber. Keseruan acara semakin terasa ketika para peserta turut terlibat dalam sesi interaktif. Banyak mahasiswa mengaku mendapatkan wawasan baru serta motivasi untuk lebih serius meningkatkan kompetensi pribadi baik dalam ranah akademik maupun profesional. Dengan terselenggaranya seminar nasional ini, Unpam Serang kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kegiatan berskala nasional yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan karir di masa depan. Seminar ini menjadi langkah nyata dalam membentuk SDM unggul, adaptif, dan siap bersaing di dunia yang terus berkembang. Tio Sadewo, Marjuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang melalui program studi akuntansi menyelenggarakan Seminar Nasional Simfoni Kreasi 2025 dengan tema Smartpreneur, membangun UMKM tangguh di era AI dan ketidakpastian global.
Kegiatan terlaksana pada Kamis 4 Desember 2025 di Auditorium Darsono Kampus 2 dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh 4.862 peserta dari berbagai provinsi. Dalam laporan pembukaan, Ketua Program Studi Akuntansi Dr. Haji Surupto menyampaikan bahwa Simfoni Kreasi merupakan kegiatan rutin tahunan yang dirancang sebagai ruang pengembangan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi akademik. Rangkaian acara tahun ini meliputi Lomba Ide Bisnis Nasional, Lomba Konten Kreator Nasional, pameran produk mahasiswa, serta diseminasi penelitian dan PKM oleh dosen dan mahasiswa. Kaprodi Akuntansi menjelaskan bahwa tema seminar dipilih sebagai bentuk respons terhadap perubahan global yang ditandai meningkatnya peran kecerdasan buatan atau AI dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kesempatan tersebut, Suripto juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia, Insinyur Purbaya Yudi Sadewa, bersedia menjadi keynote speaker namun berhalangan hadir karena tugas negara. Meski demikian, kegiatan tetap menghadirkan dua narasumber nasional yang memiliki kompetensi di bidang inovasi digital dan pemberdayaan UMKM. Narasumber pertama yakni Alamanda Shantika sebagai pendiri Gojek, GoFood, CEO and founder Pinar Academy, Komisaris Bluebird dan RS Haminan. Narasumber kedua, Siti Hana, ex-manager Industrial Relation Telkom Group dan Komisaris PT Lio Pratama Group. Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, dalam sambutannya menegaskan komitmen yayasan dalam memperkuat posisi Unpam sebagai perguruan tinggi yang unggul, humanis, dan religius. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan seperti Simfoni Kreasi menjadi bagian dari upaya yayasan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap tuntutan era digital. Sementara itu, sambutan dari Rektor Universitas Pamulang yang diwakilkan oleh Wakil Rektor 2, Dr. M. Wildan menyampaikan bahwa perguruan tinggi harus mampu melahirkan lulusan yang memiliki kesiapan menghadapi perubahan global. Rangkaian lomba dan diseminasi dalam Simfoni Kreasi 2025 mencatat partisipasi besar dari berbagai perguruan tinggi nasional. Lomba Ide Bisnis diikuti 78 kelompok dari 5 provinsi, lomba konten kreator diikuti 48 peserta, sedangkan pameran produk mahasiswa menampilkan 65 karya kreatif hasil implementasi kurikulum berbasis OBE atau Outcome Based Education. Selain itu, kegiatan diseminasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM mencatat 63 artikel dosen dan 336 artikel mahasiswa mencerminkan tingginya budaya riset dan kolaborasi akademik di lingkungan Prodi Akuntansi Unpam. Simfoni Kreasi 2025 menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara dunia akademik, industri, dan pemerintah. Melalui kegiatan ini, Prodi Akuntansi Unpam menegaskan komitmennya dalam mendukung dan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon wirausaha cerdas yang mampu bersaing di era digital. Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari seluruh peserta. Dengan tingginya partisipasi dan kualitas penyelenggaraan, Simfoni Kreasi 2025 dinilai berkontribusi signifikan dalam memperkuat kompetensi mahasiswa serta memperluas dampak akademik bagi masyarakat. Tio Sadewo, Naufal, dan Dava melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Fakultas Hukum Universitas Pamulang berkontribusi di kancah internasional melalui webinar bersama Indonesia International School Hong Kong. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Fakultas Hukum Universitas Pamulang menggelar kegiatan webinar International Service Community atau PKM Internasional. Webinar diselenggarakan pada bulan Oktober yang dilakukan dalam beberapa hari dan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Melalui webinar ini, Fakultas Hukum Universitas Pamulang menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pengembangan ilmu hukum yang berdampak, membangun jejaring internasional, serta memperluas wawasan global Civitas School Hong Kong atau IISHK. Kegiatan ini mengusung tema Constitutional Rights of Migrant Workers, Legal Protection, Prevention of Human Trafficking, and Optimization of Competence in the Global Era. Acara ini secara resmi dibuka oleh Profesor Dr. Oksi Devayanto, Wakil Rektor 4 Universitas Pamulang. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi nyata Universitas Pamulang dalam memperkuat peran perguruan tinggi di kancah internasional. Profesor Oksi Deva menekankan pentingnya kerjasama lintas negara dalam isu-isu hukum global, khususnya terkait perlindungan hak konstitusional pekerja migran dan pencegahan perdagangan orang. Menurut beliau, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jejaring akademik dan meningkatkan relevansi keilmuan hukum di era global. Webinar ini menghadirkan narasumber dari lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yakni Nining SHMH dan M. Pandian Hadistianto SHMH, yang membawakan materi seputar perlindungan hukum terhadap pekerja migran serta tantangan global dalam pencegahan perdagangan orang. Sementara itu, Bachefa Cheng Christina hadir sebagai perwakilan dari IISHK yang turut memberikan dukungan dan memperkuat kolaborasi antara kedua institusi dalam pelaksanaan kegiatan internasional ini. Kegiatan diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, baik mahasiswa, dosen, praktisi hukum, maupun masyarakat umum dari Indonesia dan luar negeri. Diskusi berlangsung interaktif dan membuka ruang dialog mengenai isu-isu penting seputar migrasi, hak asasi, dan peran hukum dalam melindungi kelompok rentan. Melalui webinar ini, Fakultas Hukum Universitas Pamulang menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pengembangan ilmu hukum yang berdampak, membangun jejaring internasional, serta memperluas wawasan global Civitas Akademika. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang kembali menyelenggarakan kegiatan Senias atau Seminar Nasional Inspirasi Komunikasi Batch 3 dengan mengangkat tema karir kreatif di film Mulainya Gimana. Kegiatan Senias diikuti sekitar 2.500 mahasiswa diselenggarakan pada Kamis 27 November 2025 berlokasi di Auditorium Darsono Universitas Pamulang II. Acara seminar ini bertujuan untuk membantu mengarahkan mahasiswa agar lebih memahami keberadaan dunia industri film sebagai salah satu subsektor industri kreatif yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan budaya, ekonomi maupun identitas bangsa. Adapun narasumber dan tamu undangan yang hadir pada kegiatan ini antara lain Ketua Lembaga Sensor Film atau LSF Naswardi, Wakil Ketua LSF RI Nurka Marendra Masardi, Ketua Komisi 3 LSF Kuat Prihatin, Ketua Subkomisi Sosialisasi LSF Titin Setiawati, Ketua Subkomisi Dialog LSF Widayat, Produser Film Rima Taufik, dan penulis film Valisa Putri. Sambutan diawali Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto. Beliau mengatakan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang berdiri sejak 2022, namun sudah memiliki perkembangan cukup signifikan. Hal ini terlihat dari antusiasi mahasiswa yang ingin belajar di Prodi Ilmu Komunikasi, sehingga kegiatan yang diadakan Prodi Ilmu Komunikasi dapat melahirkan informasi baru bagi mahasiswa serta masyarakat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari komunikasi secara baik dan efisien dari aspek lingkup Universitas Pamulang. Sementara itu, Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman menambahkan bahwa komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya mendapatkan proses pembelajaran. Maka dari itu, variasi komunikasi perlu dikembangkan. Maka manfaat sebaiknya agar program ini berjalan dengan baik. Mahasiswa akan diajak untuk mengaitkan teori komunikasi, manajemen, budaya populer, maupun estetika yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktik nyata dalam dunia perfilman sehingga relevan dengan proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai strategi untuk menumbuhkan orientasi karir sejak dini.
Kegiatan yang diselenggarakan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang sebagai bentuk komitmen Prodi dalam mempersiapkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan industri kreatif, khususnya pada sektor perfilman nasional yang terus mengalami pertumbuhan signifikan. Pada kesempatan tersebut, dilakukan kerjasama penandatanganan MOU, MOA, dan IA, Universitas Pamulang dan Lembaga Sensor Film atau LSF. Dalam acara yang digelar secara interaktif ini, para peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peluang karir, proses produksi film, serta kompetensi yang diperlukan dapat terjun ke industri layar lebar maupun platform digital. Senias Batch 3 menghadirkan praktisi perfilman nasional, senias muda, serta penggiat konten kreatif yang telah memiliki rekam jejak profesional pada bidangnya. Ketua Lembaga Sensor Film atau LSF, Naswardi mengatakan, saat ini industri bukan hanya milik mereka yang ada di pusat-pusat produksi besar. Kemajuan teknologi membuka ruang bagi setiap individu kreatif dapat berkarya dan mempublikasikan kontennya sendiri. Selain sesi seminar, Senias Batch 3 juga menampilkan ruang diskusi kreatif, sesi tanya jawab, dan penayangan karya audio visual mahasiswa. Aktivitas tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari para peserta yang menilai kegiatan terlaksana memberikan wawasan praktis, inspirasi, serta motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri dalam dunia film. Acara turut dimeriahkan oleh beberapa artis seperti Anissa Kaila, Sheila Kusnadi, Roy Sungkono, dan Gunawan Sudrajat. Selain itu, terdapat beberapa performer dari mahasiswa Universitas Pamulang seperti Rian, Lala, Salwa, Nurjana, Kurniawan, dan Hari. Acara ditutup dengan pesan agar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang menjadikan kreativitas sebagai modal utama dalam berkarir, serta menjalin kolaborasi antar generasi sineas sebagai langkah strategis menembus industri film nasional maupun global. Tio Sedewo, Dava, dan Naufal melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Matematika Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar Math Sharing Solution X Praktisi Mengajar. Tetaplah bersama kami.
lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang Kampus Serang melalui program studi matematika sukses menyelenggarakan kegiatan Math Sharing Solution X Praktisi Mengajar. Acara terlaksana pada Senin 1 Desember 2025 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai bertempat di Aula Lantai 2 Gedung B Kampus Unpam Serang. Acara tersebut mengusung tema Speak Up with Data, membangun keberanian menulis dan berbicara melalui literasi statistik. Terselenggaranya kegiatan merupakan hasil kolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Matematika atau Himatika, Agen Titik, serta Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Serang. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai program studi dan sivitas akademika, termasuk Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang, Kepala Program Studi Matematika, Herawati Lupis SPD MST, para dosen, serta perwakilan BPS Kabupaten Serang. Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang, Dr. Imam Sofi'i, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi utama oleh Dr. Anda Tuti Amalia MAP, Kepala BPS Kabupaten Serang. Materi berfokus pada topik Speak Up with Data, membangun keberanian menulis dan berbicara melalui literasi statistik yang terinspirasi dari buku beliau, Speak Up, Saatnya Kamu Bersinar Lewat Kata. Materi ini menekankan peran literasi statistik dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam komunikasi berbasis data. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan latihan journaling praktis menggunakan kertas HVS, meliputi journaling syukur, mencatat 5 hal yang disyukuri, journaling refleksi diri, menulis 1 peristiwa pembelajaran, journaling tujuan hidup, mencatat 3 cita-cita terbesar, lalu sesi tanya jawab memfasilitasi diskusi mendalam mengenai literasi statistik dan pengembangan komunikasi data. Dalam rangkaian acara terdapat sosialisasi sensus ekonomi 2026 oleh tim BPS Kabupaten Serang yang menjelaskan tujuan, manfaat, serta peran sivitas akademika. Kegiatan ditutup oleh moderator dengan catatan penting bahwa acara ini sangat menegaskan komitmen Universitas Pamulang Kampus Serang dalam memperkuat literasi statistik melalui kolaborasi strategis. Inisiatif tersebut sejalan dengan rangkaian kegiatan literasi sebelumnya yang membekali mahasiswa dengan keterampilan analisis data untuk mendukung penelitian akademik yang berkualitas. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Unit Kegiatan Mahasiswa Nuansa Bicara Universitas Pamulang merayakan Dies Natalis kedua dengan mengusung tema Voice of the Archipelago, Public Speaking to Inspire. Acara bertempat di ruang serbaguna lantai 8 Gedung B Kampus 2 berlangsung pada tanggal 4 Desember 2025 bertujuan mendorong setiap anggotanya dalam menggali potensi. Perayaan ini menjadi momentum refleksi perjalanan organisasi sekaligus ajang untuk menegaskan kembali komitmen UKM dalam membangun ruang belajar bagi seluruh anggotanya, baik dalam hal komunikasi, kepemimpinan, maupun kerjasama. Acara ini turut dihadiri oleh pendiri, pembimbing, demisioner, serta tamu undangan dari lembaga kemahasiswaan dan alumni LKA hingga organisasi mahasiswa di bawah naungan LKA Universitas Pamulang. Rangkaian kegiatan Dies Natalis diawali dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Nabila Aulia Putri, Ketua Umum UKM Nuansa Bicara Olivia Claresta. Dilanjutkan dengan sambutan dari pembimbing UKM Nuansa Bicara Ulfah Julianti SSMPD dan pendiri Dr. Li Eka Margianti Sakimin serta perwakilan LKA Aisyah Albaroro SSMPD. Acara kemudian dibuka secara resmi dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 2 tahun organisasi. Kegiatan berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai penampilan dari pengurus dan anggota UKM Nuansa Bicara yang menunjukkan kreativitas serta kekompakan anggota UKM Nuansa Bicara dalam menciptakan momen penuh kenangan. Salah satu momen paling menyentuh adalah penayangan video dokumenter 2 tahun perjalanan UKM Nuansa Bicara sejak awal berdiri, mulai dari kelas pelatihan public speaking rutin, MC PKKMB, kegiatan LDKO yang penuh pembelajaran hingga pencapaian-pencapaian penting yang diraih para anggota. Selain penayangan video dokumenter, acara memasuki sesi talk show yang menjadi sorotan utama dalam perayaan Dies Natalis kedua UKM Nuansa Bicara. Talk show ini menghadirkan narasumber inspiratif Dr. Li Eka Margianti Sakimin,
sosok yang dikenal sangat menginspirasi dalam dunia public speaking. Melalui topik kunci public speaking percaya diri bersama nuansa bicara, beliau mengajak audiens memahami berbagai teknik public speaking yang dapat diterapkan dalam kegiatan akademik maupun lingkungan profesional. Suasana talk show berlangsung interaktif dengan banyak peserta yang aktif bertanya, mulai dari cara mengatasi gugup, membangun struktur bicara yang efektif, hingga memanfaatkan kemampuan komunikasi untuk peluang karir. Di akhir acara, UKM Nuansa Bicara memberikan apresiasi kepada seluruh anggota yang telah berkontribusi dalam perjalanan 2 tahun organisasi. Dalam penutupannya, Ketua Umum UKM Nuansa Bicara, Olivia Claresta, menegaskan bahwa Nuansa Bicara akan terus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk tumbuh, berkarya, dan berani menyuarakan gagasan. Perayaan Dies Natalis kedua ini bukti nyata bahwa UKM Nuansa Bicara semakin siap melangkah lebih jauh dengan energi dan semangat baru. Tio Sedewo dan Olive melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai UKM Nuansa Bicara Universitas Pamulang merayakan Dies Natalis kedua tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.